Assalamualaikum, salam sejahtera, dan salam sehat. Berjumpa kembali dalam sejuta fakta lebih tim yang akan mengungkap fakta-fakta kebenaran. Fakta kali ini akan mengungkap akun TikTok yang lagi viral bernama @cela.la2. Silakan di follow atau dikunjungi, yang berisi tentang kesaksian seorang muslimah cantik bernama Jela yang sungguh diberkati melalui lagu-lagu rohani yang awalnya tidak sengaja dia dengarkan. Lanjut cerita. Jadi kalau dibilang jadi kebiasaan itu sih akhir tahun lalu ya. Jadi kurang lebih udah 6 bulan. Tapi pertama kali aku denger lagu rohani itu Bapa Kau Setia kurang lebih September tahun lalu. Itu memang random, gak tahu kenapa. Aku kan tiap pagi memang selalu setel YouTube dan aku tinggal gitu aja kan. Aku setel YouTube di TV. Aku tinggal, aku sambil nyapu, nyuci piring, nyuci baju kayak gitu. Terus aku denger lagu itu enak. Tapi itu lagu rohani, ya udah gitu. Awalnya biasa-biasa aja. Setelah lagu itu suka random kan, muncul lagi kan autoplay yang lain gitu. Ada Sungguh Indah, Ku Bersyukur Bapa, Karena Salibmu, Sentuh Hatiku, Seperti Yang Kau Ingini. Nah itu semua sering banget aku denger setiap harinya. Lama-lama aku suka dan ini lagunya enak, aku cari judulnya gitu. Dan mulai kayak makin cari tahu soal Kristus awal tahun lah gitu. Kalau nggak salah sih Februari lah. Makin kuatnya sih setelah Paskah gitu. Ini aku jawab ya kenapa aku suka lagu rohani. Sebenarnya sih tadi udah, harusnya kalau kamu nonton video-video aku yang lain itu udah ketemu jawabannya. Jadi memang karena lirik per liriknya itu masuk dalam logika aku dan bisa benar-benar aku terima gitu, kayak yang oh iya ya gitu. Jadi aku kayak benar-benar dapat nasihat gitu loh, dapat nasihat yang bisa aku terapin. Dan semenjak aku yakini, ya aku merasa itu nasihat itu benar-benar berguna buat hidup aku gitu. Kalau dibilang yang menginspirasi apa ya, kayaknya sih nggak ada sih, karena mungkin karena memang aku suka nyanyi. Aku tuh live streaming tuh memang talent aku nyanyi. Dan lagu-lagu itu memang lagi jadi lagu-lagu favorit aku karena sering aku dengar dan aku suka banget. Jadi ya udah, awalnya iseng tuh aku nyanyiin saat aku live streaming di TikTok. Ternyata ada banyak yang suka. Akhirnya aku kayak ya pengen cari lagu yang lainnya gitu loh. Akhirnya lumayan banyak yang aku tahu gitu sih. Nah ini juga yang aku rasain ya. Aku merasa kayak gila, ini ajaib banget gitu loh. Jadi aku bilang kan sama kalian, kalau kalian lihat video aku sebelumnya, aku mulai suka denger lagu rohani itu dari September. Tapi memang mulai mencari tahu itu dari Januari gitu. Februari ke Maret gitu. Nah, dari Januari itu kayak aku ngerasa ada suatu hal yang terjadi sama aku yang menurut aku tuh ajaib gitu. Nah, katakanlah akhir tahun lalu aku tuh sudah percaya dengan apa yang aku dengar dari setiap bait atau lirik dari lagu rohani itu. Dan itu terjadi sama aku. Aku tuh lagi punya problem. Dulu aku buka arisan online. Kalian bisa baca deh ceritanya, itu ada di Instagram aku, ada di highlight Instagram aku, judulnya Cerita Zela. Nah, singkat cerita, pokoknya aku ditipu orang karena aku buka arisan online, terus ada member aku yang kabur. Aku benar-benar terpuruk yang kayak lu penipu gitu loh. Akhirnya aku ya udah, coba tenangin diri, coba jalanin aja. Aku ada rezeki ya aku pakai untuk berusaha tanggung jawab ke mereka yang nagih tanggung jawab ke aku. Terus di awal Januari itu aku ketemu orang baik yang
aku nggak kenal sebelumnya, aku kenal dari TikTok, serius. Dia bantu aku, dia tahu cerita aku kan dulu ada usaha salon gitu, tapi ya bangkrut. Nah dia bilang gimana caranya buat mulai usaha itu lagi. Aku ada niat buat buka usaha itu lagi, tapi home service gitu loh, jadi panggilan atau orang datang ke tempatku gitu. Nah dia kasih modal aku gitu aja, nominalnya tuh cukup banyak menurut aku, dan itu sukarela, nggak ada modus, nggak ada apa, beneran sukarela. Dia bilang, dia cuma pesan gini ke aku, dia panggil aku kakak Z. Dia bilang, kakak Z, saya cuma pesan satu hal, kebaikan harus berputar. Apabila kamu bertemu orang yang perlu bantuan dan kamu bisa bantu, kamu harus bantu. Dan itu aku terapin sampai sekarang. Puji Tuhan, sampai sekarang aku gak pernah ngerasa kayak apa ya, sempit rezeki atau apa. Walaupun mungkin memang tabungan ada terkuras buat ini itu, tapi aku gak pernah khawatir gitu loh. Gak pernah ngerasa kayak ya gak ada duit atau apa. Ya udah, dinikmatin aja, disyukurin aja gitu. Itu. Nah, dan hari besarnya umat Kristus yang pertama kali bikin aku penasaran itu adalah Jumat Agung dan Paskah gitu. Jadi aku tuh sempet kayak, Jumat Agung tuh emang apa sih? Paskah itu emang apa sih? Nah saat aku live, ada temen aku, ada viewers aku tuh bilang, coba deh kamu nonton Passion of the Christ. Udah aku tonton gitu. Aku tonton apa ya? Aduh, aku nggak bisa pokoknya itu nggak bisa dijelasin deh gimana pedihnya. Dia disiksa berkali-kali. Apa ya? Ingat filmnya. Aduh, sorry. Intinya kalau menurut aku itu film tuh bukan filmnya umat Kristen gitu loh. Menurut aku kita yang orang Islam juga kalau nonton itu tuh bener-bener ngebangkitin rasa toleransi sih menurut aku. Jadi emang dari film itu aku ngerasa, oh ini yang dibanggain dari sosok Yesus gitu. Oh ini yang buat mereka tuh mencintai Yesus gitu, mempercayai Yesus gitu loh. Jadi biar tahu, biar tambah pemahaman lah gitu. Tapi kalau aku pribadi, terus terang aku memang apa ya, aku juga tiap malam aku suka baca beberapa apa sih yang orang bilang saat teduh gitu ya, kayak ngulik Alkitab gitu ya. Aku sering baca itu dari apa sih, Sabda ya kalau nggak salah. Itu aku sering baca dan aku kayak yang oh iya, oh ternyata begitu, oh gitu. Jadi aku nambah wawasan gitu. Dan sampai saat ini aku masih Islam guys, tapi memang aku nggak ngerasa mau berhenti untuk terus belajar dan mengetahui tentang Kristus. Dan itu pilihan aku. Jadi kalian yang nggak suka, simpan aja kalimat nggak sukanya, jangan dikeluarin, karena kalian tuh nggak pantas ngebenci manusia lain gitu loh. Tuhan aja sayang sama siapapun, masa kita yang bukan Tuhan sibuk membenci? Itu. Ini alasannya kenapa pengikut Kristus itu seperti ini. Aku gak bilang agama lain itu buruk, karena aku percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, hanya mungkin caranya berbeda-beda dalam mengajarkan itu semua. Tapi jujur setelah nonton film Passion of the Christ itu, aku kayak ngerasa luar biasa ya pengorbanannya. Aduh, yang udah pernah nonton filmnya pasti paham deh pedihnya. Aduh, aku langsung keinget gimana perjuangan Yesus
buat buat umatnya gitu. Aku nggak ngerti nyebutnya gimana, sorry. Soalnya aku kayak ngerasa pedih banget ya, dia tahan dipukul, disiksa gitu kan. Dan alasan dia tahan dari itu semua karena ya dia memang inilah kebenarannya, ini yang memang harus dia lewatin, dan itu semua dia sudah tahu dari awal dia muncul gitu. Jadi ya udah dia jalanin semua. Dan yang luar biasanya ketika dia sudah disalibkan, dia ada ngomong gini, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu pedih banget. Aku nggak tahu banyak sih lagunya, nggak ngitungin juga sih, cuman yang aku tahu lagu Maria, Bapa sentuh hatiku, lagunya Nikita, ku telah mati dan tinggalkan, sama selidiki aku, lihat hatiku. Terus Bapak kau setia, kau tunjukkan kasih setiamu, ku bersyukur Bapa. Udah gitu, hadiratmu memenuhiku, sama aku apa lagi ya, segala itu aku agak lupa sih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu ya judulnya. Berkat kemurahanmu tadi ada di video aku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, terus karena salibmu ku hidup, sama dia Hosana gitu loh. Aku agak lupa ya, cuman kalau di play aku suka tahu lirik dan nadanya gitu. Pokoknya banyak deh, aku lumayan banyak gitu. Tapi memang yang aku suka itu lagunya yang emang Indonesia. Kalau kayak lagu-lagu Hillsong gitu, lagu-lagu luar aku nggak tahu karena aku nggak ngerti artinya. Jadi ya aku kurang mempelajarin gitu sih. Tapi aku banyak hafal kok. Makanya kalian masuk live aku dong, aku sering kok nyanyiin lagu rohani. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kalau nggak salah gitu liriknya. Maaf ya, aku nggak terlalu inget sih. Cuman kalau baca aku tahu nadanya gitu. Tapi bener, mungkin yang sekarang lagi kamu rasain itu tuh yang aku rasain dulu gitu. Tiap satu lagu itu bener-bener kayak ngasih kita sembuhan batin gitu. Kayak lagi self healing gitu gak sih? Ya ampun, gue harusnya begini, gue nggak boleh begini. Ya gue percaya pasti nanti begini gitu loh. Bener-bener dapat support banget dari lagu-lagu rohani, jujur. Semangat, rajin dengerin lagu rohani itu nggak salah kok, dan nggak jadi dosa buat kita. Aku menganggap itu sebuah nasihat buat hidup aku biar lebih terarah. Jadi memang aku ngerasa kayak ya dinasehatin sama lagu, kayak apa ya, ibaratkan orang tua aku lah lagi ngasih nasihat. Tapi yang memang bisa diterima itu karena lewat lagu gitu, karena aku memang suka
nyanyi dan suka denger lagu gitu. Kenapa nggak pindah keyakinan aja lo? Makasih pertanyaannya. Tapi menurut aku, kalau kita convert dari Islam ke Kristen, itu nggak mudah, Kak. Harus banyak yang dipelajarin. Aku beli 3 buku ini, dan nih yang 2 masih tersegel, aku masih baca yang ini. Gitu. Sebenarnya alasan terkuat aku beli buku itu juga bukan karena fix mau pindah agama nih. Tapi ini semua berawal dari rasa kagum aku, rasa nyaman aku dengan apa yang aku tahu tentang Yesus. Jadi aku kepo.